Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Kisah Channel, tempatnya cerita gokil penuh makna. Semoga Allah selalu ngasih kita kesehatan yang prima, umur yang berkah, rezeki yang halal lagi melimpah, dan hati yang adem dalam setiap langkah. Amin. Pernah nggak sih kalian mikir, gimana rasanya kalau ada orang disuruh meramal masa depan, padahal jelas-jelas manusia biasa nggak bisa tahu? Nah, kali ini Baginda Sultan kepikiran buat ngetes Abu Nawas dengan tantangan absurd. Coba ramal apa yang bakal terjadi besok. Dan tentu aja, cara Abu Nawas ngejawab tantangan ini bikin semua orang di Baghdad ketawa ngakak, tapi juga kagum. Di tengah kota Baghdad yang megah dengan pasar ramai, pedagang teriak-teriak, unta lalu lalang dan anak kecil berlari sambil ketawa, Istana Sultan berdiri gagah penuh kemewahan. Baginda Sultan yang terkenal bijak tapi juga suka iseng, lagi duduk di singgasana, dikelilingi para wazir, penasehat, dan pengawal. Hari itu Sultan lagi bosen. Beliau pengen sesuatu yang bisa bikin suasana hidup. Maka kepikiranlah nama satu orang, Abu Nawas, si jenius kocak yang selalu bikin Sultan gregetan sekaligus terhibur. Kalau benar dia itu cerdas, mari kita lihat, bisakah dia meramal masa depan? Begitu kira-kira isi hati Sultan waktu itu. Dan benar saja, utusan istana segera berangkat memanggil Abu Nawas. Dengan wajah lugu tapi penuh percaya diri, Abu Nawas datang memakai jubah putih sederhana dan sorban putih yang khas. Dari jauh aja, ekspresinya udah bikin orang-orang penasaran. Sultan mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis emas. Semua orang yang melihat langsung penasaran. Tantangannya simple, tapi jebakan. Coba tebak, besok apa yang ada di dalam kotak ini? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia ambil selembar kertas, menulis sesuatu, lalu melipat rapat dan menyerahkannya kepada Sultan untuk disimpan. Keesokan harinya, semua pejabat, pengawal, sampai pelayan istana dikumpulkan untuk menyaksikan. Kotak emas itu dibuka perlahan, dan ternyata isinya seekor burung merpati yang mengepakkan sayap. Semua terkejut karena Sultan sendiri semalam harus usaha ekstra masukin burung itu. Lalu, kertas ramalan Abu Nawas dibuka. Tertulis, isinya pasti sesuatu yang Baginda sendiri awalnya nggak nyangka bisa dimasukkan ke dalam kotak. Seketika seluruh ruangan pecah oleh tawa. Sultan sampai hampir keselak minum teh saking ngakaknya. Belum puas, Sultan menaruh sebuah kendi besar di depan Abu Nawas. Tantangannya, besok kendi ini harus terisi sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Malamnya, Abu Nawas mikir keras, tapi bukannya stres, ia malah senyum-senyum sendiri. Kalau sesuatu yang nggak kelihatan mata manusia, ya tinggal masukin yang emang nggak kelihatan. Esok harinya, kendi itu dibuka. Apa isinya? Kosong! Orang-orang bengong. Lalu Abu Nawas menjelaskan dengan gaya absurd khasnya. Ini dia, sesuatu yang nggak pernah terlihat mata manusia. Udara! Semua yang hadir langsung ngakak berjamaah. Sultan sampai tepuk jidat tapi nggak bisa membantah. Sultan makin penasaran. Kali ini beliau kasih tantangan paling susah. Ramalkan apa yang akan kupikirkan besok. Waduh, kalau yang ini jelas mustahil. Tapi Abu Nawas tetap santai. Ia menuliskan ramalan di kertas, melipat rapat, lalu menyimpannya di hadapan semua orang. Keesokan harinya, Sultan dengan penuh percaya diri berdiri di depan semua orang dan berkata, "Hari ini aku akan memikirkan sesuatu yang tak seorang pun bisa tebak." Lalu kertas Abu Nawas dibuka. Apa isinya? Baginda akan memikirkan sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Semua orang terdiam sebentar lalu ketawa lagi. Sultan cuma bisa geleng-geleng kepala sambil ngakak lebar. Belum puas, Sultan ngajak Abu Nawas jalan ke pasar Baghdad. Tantangannya, coba tebak apa yang bakal terjadi di pasar hari ini. Abu Nawas berdiri di tengah keramaian lalu bilang,
Hari ini pasti ada orang jatuh gara-gara nginjek kulit buah. Orang-orang pada ngetawain. Beberapa menit kemudian beneran ada pedagang yang jatuh kepleset kulit semangka. Semua orang langsung teriak, Abu Nawas peramal sakti. Padahal triknya simple. Abu Nawas sengaja nyuruh anak kecil buang kulit buah di jalan. Sultan yang masih penasaran bilang, coba ramal apa yang bakal terjadi pada dirimu sendiri besok. Abu Nawas menulis sesuatu, menggulung kertas lalu memberikannya ke Sultan. Esoknya ketika dibuka, tertulis, besok aku akan tetap kenyang meski Baginda berusaha membuatku kelaparan. Dan benar saja, Sultan iseng nyuruh orang-orang menahan makanan Abu Nawas seharian. Tapi Abu Nawas udah nyimpen roti kering di sorbannya. Ia makan diam-diam, tetap kenyang, dan ramalannya pun terbukti. Semua orang ngakak, Sultan pun akhirnya ngakuin lagi. Dasar Abu Nawas selalu aja punya akal. Cerita ini ngajarin kita kalau masa depan itu rahasia Allah. Manusia nggak akan pernah bisa benar-benar meramal apa yang bakal terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha, berdoa, dan kreatif menghadapi setiap tantangan. Kayak Abu Nawas, meski ditantang hal-hal absurd, dia selalu nemuin jalan keluar dengan akal, humor, dan kepintaran. Jadi, jangan kebanyakan takut sama masa depan. Fokus aja perbaiki diri hari ini. Itu dia cerita gokil tapi penuh hikmah dari Abu Nawas kali ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman biar ikutan ketawa, dan tentunya subscribe Kisah Channel biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.